Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Habiballah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya amina wahillah wa ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di tengah wabah corona ini, kita masih disampaikan umur kita, sempat kita untuk merasakan bulan suci Ramadan. Walaupun tahun-tahun sebelumnya yang i'tikaf kita, tarawih kita, bahkan ada buka bersama kita lakukan di masjid. Tapi saat ini semua kondisi itu tak memungkinkan kita untuk beribadah di masjid. Akhirnya kita bisa bersama keluarga berkumpul, sahur bersama, buka bersama, tarawih, qiyam, tadarus, baca Al-Quran bersama keluarga di rumah. Alhamdulillah ala kulli halin. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan kita dijauhkan dari wabah ini. Dan tentunya kita juga berdoa semoga Allah segerakan angkat al-ghala, al-waba, al-bala ini dari kita. Terkhususnya untuk negara kita Indonesia tercinta dan negara-negara orang Islam. Dan negara-negara dimanapun berada yang ada penyakitnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala wabah ini. Hadirin dimanapun Anda berada, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kalau bukan karena panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita sudah bukan orang yang tak beradab, orang yang tak tahu bagaimana sopan santun, menjaga kehormatan, bagaimana menjaga kehormatan bertetangga, bagaimana semuanya tuntunan itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus menyeringkan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya, kita memang mengakui kalau kita adalah umat Nabi Muhammad. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari umatnya? Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tak diakui oleh beliau, kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Selama apa? Selama kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan ada bisa pertimbangan diterima atau ditolak. Salat bisa diterima, bisa ditolak. Zakat bisa diterima, bisa ditolak. Kemudian puasa bisa diterima, juga bisa ditolak. Tapi ada satu amalan yang tak tertolak, tak butuh rukun, tak butuh syarat, tak butuh wudu. Apa itu? Amalannya adalah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sering dapatkan kalau kita berangkat ke Timur Tengah, yang pernah belajar atau pernah melancong ke Mesir, pernah melancong ke Sudan, melancong berpariwisata, walaupun sekarang tak bisa semua kena lockdown, di sana ditransportasi, kemudian di sekolah, kuliah, dimanapun berada, itu ada tulisan yang mengingatkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah. Apa tulisannya? Hal sholaita ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yawm. Apakah engkau sudah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini? Maka lewat video ini, mungkin saat ini Anda yang milenial lagi megang HP, lagi scroll ketemu ada tentang video ini di YouTube, Facebook, Twitter,
di platform media manapun, maka kami mengingatkan yang melihat ini untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berharap agar di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin dimanapun Anda berada, pada kali ini izinkan kami untuk berbagi tentang keutamaan 3 masjid di muka bumi ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihalu illa ila 3 masajid. Tak usah bersusah payah kamu berpayah-payah untuk rihlah ke masjid kecuali 3 masjid ini. Masjidul Haram, Masjidi Hadza wa Masjidul Aqsa. Masjid Haram yang di Makkah Al-Mukarramah, Masjid Hadza, Masjid Nabawi, Masjid Nabi yang ada di Madinah. Kemudian ada yang ketiga, Masjid Aqsa yang berada di Palestina. Tentunya ketika Nabi menyebutkan 3 masjid ini, ada keutamaan sejarah yang panjang menceritakan tentang masjid ini. Ada hakikat hikmah kenapa masjid ini menjadi masjid yang utama. Yang pertama adalah Masjidul Haram. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun di muka bumi ini adalah di Bakkah atau di Mekah sekarang. Dulu Bakkah, sekarang Mekah. Makkah Al-Mukarramah yang penuh berkah di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Siapa yang membangun pondasi Ka'bah ini? Siapa yang membangun Ka'bah ini? Ternyata yang membangun pertama kali Ka'bah ini adalah Nabi kita. Nabi pertama, manusia pertama, Adam alaihissalam. Beliau yang pertama membangun pondasi Ka'bah. Kemudian dilanjutkan karena dengan berbagai panjang tahunnya, ketika Nabi Ibrahim, beliau melanjutkan pondasi tersebut. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat qawaid atau pondasi-pondasi Ka'bah bersama Ismail, berdoa, seraya berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin dimanapun Anda berada, sampailah ketika di era kejayaan Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Masjidil Haram sudah orang haji umroh karena Islam sudah jaya, maka ketika itu orang tak mau sholat di belakang makam Ibrahim. Apa itu makam Ibrahim? Karena makam Ibrahim ini, Nabi Ibrahim lama berdiri ketika membangun pondasi Ka'bah tadi. Saking lamanya batu tadi membekas jejak telapak kaki Nabi Ibrahim, maka disebutkan makam Ibrahim. Nah, ketika itu Islam sudah jaya. Islam sudah jaya, akhirnya apa? Kaum muslimin tak mau sholat di belakang makam Ibrahim. Kenapa? Karena menghalangi untuk menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah langsung. Tentunya Nabi Umar bin Khattab mengatakan tidak dibenarkan seperti itu. Akhirnya dengan pernyataan Umar ini dikuatkan dengan turunnya ayat. Wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka dengan ayat tadi, ambillah atau jadikanlah makam Ibrahim ini juga tempat sholat di belakang Ka'bah. Setelah peristiwa tersebut, maka dianjurkan setelah kita tawaf untuk sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Hadirin dimanapun Anda berada, kemudian yang kedua, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini adalah masjid yang pertama kali didirikan. Bukan pertama kali didirikan setelah Masjid Kuba, setelah hijrah. Jadi Nabi ketika hijrah berbondong-bondong kaum muslimin ke Madinah, dan kaum Ansor, orang-orang Ansor menyambut Nabi dan meminta Nabi untuk tinggal di tempat mereka. Tapi apa kata Nabi? Biarkan unta
yang membersamai Nabi itu, ia di mana parkir, disitulah nanti akan menjadi rumahku dan menjadi masjid. Dan ketika itu onta tadi berhenti di salah satu rumah sahabat Ansar, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Maka disitulah letak pondasi pertama Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi ini mendapatkan fadilah. Siapa yang sholat di dalamnya, siapa yang sholat di masjidku ini sama dengan sholat 1000 kali di masjid dimanapun berada, di masjid manapun, maka punya fadilah. Termasuk Masjidil Haram. Masjidil Haram tadi fadilah adalah 100.000 kali sholat di mana masjid berada, di masjid manapun perbandingannya. Kemudian yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ini sesuai riwayat hadis yaitu 40 tahun didirikannya setelah Masjidil Haram. Setelah Masjidil Haram didirikan 40 tahun baru ada Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ini dulu dipegang oleh orang non-muslim. Dan generasi pertama yang membebaskan Masjid Al-Aqsa ini adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diserahkan kunci Masjid Al-Aqsa oleh pendeta Palestina saat itu dengan syarat mereka diri, jiwa, raga, harta semua dijamin keamanannya, dan Umar bin Khattab menjanjikan itu dan mereka aman. Itu generasi pertama, Umar bin Khattab. Kemudian generasi kedua adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka inilah generasi-generasi yang membebaskan Al-Aqsa, generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Pada suatu riwayat mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi takkan pernah tersenyum sebelum Al-Aqsa bisa dimerdekakan atau terbebas dari penjajahan. Alhamdulillah akhirnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi bisa memerdekakan Al-Aqsa. Kemudian yang terakhir adalah Sultan Mehmed atau khalifah terakhir dari Turki Utsmani yang menjaga tanah Al-Aqsa, tak memberi sejengkal pun tanah Al-Aqsa itu kepada Zionis Yahudi, kepada Yahudi. Begitulah mereka menjaga Al-Aqsa. Dan fadilah Al-Aqsa ini bagaikan sholat 500 di masjid selain 2 masjid tadi. Maka fadilah kalau Masjidil Haram 100.000 kali, kemudian kalau di Masjid Nabawi itu 1000 kali, kemudian kalau di Masjid Al-Aqsa itu 500 kali. Bahkan Masjid Al-Aqsa ini kita harus berjuang untuk memerdekakan sebagai generasi muslim. Kenapa? Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ketika itu Maimunah adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi bertanya, wahai Nabi, beri kami fatwa tentang Baitul Maqdis, beri kami saran untuk Baitul Maqdis. Apa kata Nabi? Safarlah kamu, rihlahlah kamu, dan kamu sholat di dalamnya. Apabila kamu tak bisa sholat di dalamnya, maka kirimkan minyak. Kenapa kirimkan minyak? Untuk menerangi lampu-lampunya. Artinya kita harus memakmurkan 3 masjid ini. Harus rihlah bersusah payah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kita lihat sekarang Masjidil Aqsa dijajah oleh Zionis Yahudi, dan kita berdoa kepada Allah akan ada generasi kita yang memperjuangkan untuk memerdekakan Al-Aqsa ini. Hadirin dimanapun Anda berada, semoga video ini bermanfaat. Maka tak usah bersusah payah kita mencari masjid untuk keutamaannya kecuali 3 masjid ini. Kadang kita mencari masjid yang jauh. Kenapa? Karena lebih nyaman, karena lebih ada AC-nya. Tapi masjid yang dekat rumah tak terlampau sama kita, tak sampai kaki kita melangkah, padahal tetangga kita tinggal sekitar situ. Kenapa afdolnya untuk sholat di sekitar rumah? Karena kita akan mengetahui bagaimana kondisi umat pada saat itu, kondisi tetangga kita dengan berjamaah di masjid. Tapi saat ini dengan adanya wabah, dengan adanya virus ini, kita tunggu sementara, kita tahan dulu diri kita untuk tidak sholat di masjid. Mungkin bagi zona merah
Tapi bagi zona hijau yang sudah ada fatwanya dibolehkan oleh pemuka tokoh masyarakat setempat, dibolehkan, silahkan untuk berjamaah. Tapi kami yang ada di Pekanbaru saat ini sudah berada di zona merah, tolong doakan kami, dan kami juga masih beribadah di dalam rumah. Maka dari itu Masjid Al-Aqsa tadi, Masjid Nabawi tadi, Masjid Al-Haram tadi haruslah menjadi masjid yang kita bersusah payah mengeluarkan tenaga biaya untuk datang kepadanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain 3 masjid itu, tak usahlah kita bersusah payah. Maka dari itu, semoga video ini bermanfaat dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kali ini adalah puasa yang terbaik yang kita lakukan, walaupun kita lakukan di rumah saja. Terima kasih. Kullu bni Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu ada salahnya, dan setiap kesalahan dan sebaik-baik kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiran aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.